Halo semuanya, saya Darnel dari kelas 10 IPA, dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam materi ini dibagi dalam 4 subbab, yaitu wawasan Nusantara, kedudukan, fungsi, dan tujuan, aspek Trigatra dan Pancagatra, serta peran serta warga negara mendukung implementasi. Sekarang, kami akan ke wawasan Nusantara. Pengertian dari wawasan Nusantara secara terminologis dibagi jadi 3, yaitu pertama menurut Profesor Wan Usman, yaitu cara pandang bangsa terhadap diri dan tanah air. Dan yang kedua adalah GBHN 1998, yaitu cara pandang dan sikap terhadap diri dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah menurut kelompok kerja, yaitu berarti cara pandang bangsa mengenai diri dan lingkungan. Selain itu, secara etimologis, wawasan Nusantara dibagi oleh 2 kata, yaitu wawasan yang berarti cara pandang dan Nusantara yang berarti kepulauan atau kesatuan. Dalam konteks ini, Nusantara berarti Indonesia. Dari berbagai pendapat berikut, dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Hal itu berarti setiap masyarakat harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh. Asas dari wawasan Nusantara adalah kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Sekarang kami ke kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan dari wawasan Nusantara adalah landasan visional dalam kehidupan nasional. Fungsi dari wawasan Nusantara adalah pedoman, dorongan, dan rambu bagi rakyat Indonesia. Tujuan dari wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi. Sekarang kami lanjut ke aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Aspek Trigatra adalah aspek yang alamiah, sedangkan Pancagatra adalah aspek yang sosial. Aspek-aspek Trigatra adalah letak dan bentuk geografis, keadaan kemampuan penduduk, dan keadaan kekayaan alam. Aspek Pancagatra adalah sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ideologi, ekonomi, dan politik. Terdapat hubungan timbal balik antara gatra yang dinamakan kolerasi dan interdependensi. Dan sekarang kami ke peran serta warga negara mendukung implementasi. Contoh-contoh peran serta warga adalah mendukung persatuan, berkemanusiaan adil dan beradab, mendukung kerakyatan yang mementingkan kepentingan utama, dan mewujudkan kepentingan nasional. Implementasi dibagi ke dalam politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, serta ke dalam pembinaan seluruh aspek hidup. Dalam politik, implementasi akan menciptakan iklim penyelenggaraan yang sehat. Dalam ekonomi akan menjamin kesejahteraan rakyat secara adil. Dalam sosial budaya akan mengakui, menghormati, dan menerima perbedaan. Dalam pertahanan dan keamanan akan menumbuh kesadaran cinta tanah air. Dan dalam pembinaan seluruh aspek hidup akan menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Itulah penjelasan saya dalam video ini. Terima kasih untuk mendengarkan.